Halo dear student building fisik, ya benar kuliah building fisik, fisika bangunan. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi video sebelumnya tentang iklim dan arsitektur. Ya, kalau di video sebelumnya kita bicara banyak tentang iklim, nah di video ini kita akan eksplor lebih detail bagaimana pengaruh iklim terhadap arsitektur. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, mana dia? Nih. Share. Bentar, saya mulai dari awal dulu. Show. Waduh, sebentar. Ada sedikit kesalahan teknis. Oke, tapi bisa diselesaikan. Oke, kita lanjut. Nah, kita share dulu. Oke. Efek dari iklim terhadap arsitektur itu adalah building arrangement, jadi pengaturan bangunan, building form, bentuk, fasad. Ada yang tahu fasad ya? Fasad tuh wajah ya, tampak bangunan, kemudian bentuk atap, orientasi bangunan, terus organisasi ruangnya, ya, space organization, building material, kemudian heating and cooling requirement. Untuk yang paling bawah, heating and cooling requirement ini tergantung bagaimana kondisi iklim kita. Ya, kalau misalnya di Indonesia, tentu kita nggak perlu heating dong, karena kita emang udah overheating, kita udah panas gitu, kita nggak perlu mesin pemanas. Tapi kalau kalian tinggal di negara subtropis, misalnya kalian jalan-jalan ke Korea, terus kemudian jalan-jalannya pada waktu musim winter, tentu membutuhkan heating, membutuhkan penghangatan, membutuhkan panas supaya tidak kedinginan. Ya, oke, kita langsung aja ke berikutnya. Nah, iklim itu memberikan efek yang signifikan terhadap arsitektur. Ya, nanti dari pengaturan, arrangementnya, dari bentuknya, dari plans atau tampak, spatial arrangement, pengaturannya, pengaturan ruang-ruangnya, di mana kita mau meletakkan ruang tamu, di mana kita meletakkan ruang tidur, di mana tempat ruang berkumpul, di mana ruang servis. Nah, itu di spatial arrangement. Kemudian bentukan atapnya, kemudian fasadnya, seperti saya bilang tadi, bentukannya, terus orientasi, building material, dan requirement cooling dan heating. Nah, kalau kita perhatikan di dua ini ya, yang sebelah kiri adalah temperate, ya, ini di UK. Nah, sebelah kanan itu human tropic, yaitu Kampung Naga di Jawa Barat. Nah, kita lihat karakter atapnya, karakter materialnya. Kalau di temperate, material yang dipakai itu material yang masif ya, artinya seperti dinding bata, terus tembok. Nah, kenapa dia perlu masif? Kenapa dia perlu tebal? Kenapa dia perlu tebal, kuat? Ya karena melindungi dari panas dan dingin. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan, kalau kita lihat di Kampung Naga, atapnya derajatnya miring-miring, maksudnya sudutnya sangat curam, terus materialnya yang ringan. Maksudnya ringan di sini bisa dimasukin oleh angin. Kalau kita bilang tuh kayak material yang bernafas ya. Kan tanya, material kok bernafas Ibu? Ya iya, maksudnya bisa dimasukkan oleh angin tipis gitu, seperti bambu, kayu, terus anyaman gitu. Ini adalah the true arsitek lokal, arsitek tropis ya. Sekarang kita punya bangunan mengikuti arsitektur luar. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah arsitektur-arsitektur yang seperti yang sebelah kanan ini. Makanya terus kenapa kita jadi butuh AC? Ya karena udara di luar tuh nggak bisa membantu mendinginkan suasana di dalam ruang. Makanya terus kita butuh AC. Terus kemudian building arrangement, saya pindahin dulu nih gambar orangnya. Building arrangement, ya, di humid tropic itu bangunannya itu menyebar, ya. Terus kemudian meningkatkan natural ventilation, ya.
Kalau building di temperate itu lebih rapat-rapat, satu dengan lain itu deketan gitu. Karena dia untuk meminimalkan heating. Kalau kita malah mau melepaskan heating, makanya bangunannya tersebar. Kalau kalian lihat bangunan, pasti semua sudah ikut arsitektur apa namanya, arsitektur yang di histori ya, arsitektur sejarah arsitektur ya. Saya ingatnya arsitektur tradisional, padahal kita nggak punya mata kuliah arsitektur tradisional, history. Kan? Bagaimana bangunan-bangunan di tropis bentuknya seperti apa, gitu. Terus bangunan-bangunan yang ada di iklim subtropis itu bentuknya seperti apa. Nah itu kan berbeda-beda ya. Karena salah satunya selain budaya, dia juga respon lokal dan respon lokal konteks itu di dalamnya adalah site dan iklim. Ya. Kemudian building form, bentuk. Ya. Kalau di iklim tropis, ya bangunannya tipis-tipis, gitu ya. Itu sebenarnya untuk mengoptimalkan natural ventilation dan natural light. Nah, sedangkan bangunan di temperate itu deep, bilangnya deep building plans, tapi sebenarnya tuh tebel gitu loh ya. Itu untuk meminimalkan panas. Jadi dinding depan sama dinding belakang itu jaraknya agak jauh karena dia apa namanya untuk meminimalkan panas. Sedangkan kalau kita kan mau panasnya lepas gitu. Kalau mereka ingin mendapatkan panas, jadi pada musim dingin dia hangat ruangannya. Nah ini di video sebelumnya sudah ada building form untuk bangunan iGlow ya di iklim dingin itu bukaannya terbatas ya dia nggak bisa dong disamain kayak iklim tropis ya bukaannya banyak terjadi cross ventilation yang terjadi mereka satu rumah ini bisa kedinginan dan nggak nyaman gitu terus kemudian dibikin sedemikian rupa ini bisa dilihat nah ini sebenarnya untuk meminimalkan angin dan di video sebelumnya sepertinya saya kurang menjelaskan area hadap dari bukaan. Jadi dia kalau berada di sisi utara, kutub utara, nah itu arah bukaannya ke sisi selatan. Itu untuk meminimalkan angin dan menghadap ke matahari gitu. Ya. Terus kemudian di dalam iGlow itu bisa menaikkan temperatur sampai 20 derajat. Nah, makanya ini di sebelah sini ada grafiknya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya grafiknya. Saya nggak perlu jelaskan lagi, kalian cukup lihat. Nanti juga materi ini akan saya upload di portal dan akan saya share di WhatsApp group. Nah, terus kemudian berikutnya, ntar saya pindahin dulu di orangnya. Fasad. Nah, fasad kalau di iklim tropis itu sun shading, ya, dengan upaya sun shading di sebelah kiri ini. Ya, jadi dia banyak sekali sunscreen yang melindungi panas, melindungi silau. Nah, sedangkan kalau di temperate itu menghindari direct sun rise itu dengan penetrate building, ya. Jadi supaya di dalam ruangan itu bisa terasa hangat, terus temperatur di dalam ruangan itu tinggi gitu. Jadi dia berupaya memasukkan panas sebanyak-banyaknya ke dalam ruangan. Nah, itu yang membedakan antara fasad di tropis dan fasad di temperate climate ya. Bisa kita lihat yang ini banyak sirip-siripnya, ini juga ada sosorannya, ada sunscreen-nya. Nah, kalau ini kan langsung cahaya direct itu supaya masuk ya, supaya dia hangat di dalam ruangan. Nah, terus ini terkait dengan atap. Untuk tropical climate, overhang, kalau kita bilang overhang, dia tuh ada sosorannya, ada ada kelebihannya. Jadi dia tetap membutuhkan sosoran. Aduh, saya jadi kehilangan kata ya. Selain kata sosoran apa? Maksud saya ini, sebentar ya, saya pindahin dulu nih. Nah, ini. Nah, ini untuk mengurangi bayangan matahari. Pertama, radiasi matahari juga hujan. Jadi nggak pendek gitu loh. Sunscreen-nya nggak pendek. Kalau ini kan pendek. Ya. Terus kemiringan dari
atapnya ini sangat tinggi ya, berapa derajat, 30 sampai 45, bahkan ada yang sampai 60. Nah, itu sebenarnya untuk mengurangi panas radiasi matahari, terus juga untuk curah hujan supaya cepat jatuh gitu. Jadi ada dua fungsi. Nah, terus kemudian di template juga tidak ada atapnya nggak terlalu miring, ya, karena memang dia tidak memerlukan proteksi terhadap hujan yang lebat, gitu. Berbeda dengan di iklim tropis. Kenapa ini melambat? Sebentar ya, saya cari tahu dulu. Oke, ntar. Oke, ini adalah building orientation. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kiri ini adalah untuk building tropis, sebelah kanan adalah temperate climate. Yang tropis, tropical climate, itu bangunan tipis ya, terus orientasinya menghindari yang langsung direct terhadap yang radiasi mataharinya tinggi. Untuk iklim tropis, radiasi matahari tinggi itu adalah di barat dan di timur. Nah, makanya kalau kalian sudah ikut studi 1, studi 2 kan dibilang orientasi meminimalkan barat dan timur untuk servis, ya itu benar ya. Tapi sekarang kita akan belajar lebih detail lagi. Kenapa sih diminimalkan timur dan barat? Ya, karena untuk meminimalkan radiasi matahari. Nah, terus kemudian mana sih yang terbesar antara barat, utara, selatan, timur? Yang paling besar tuh barat, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di Jakarta itu selatan. Nah, baru kemudian timur dan utara. Nah, tapi karena barat itu sampai 2 kali dari utara, makanya langsung aja diputuskan barat dan timur. Tuh. Terus berikutnya tadi orientasi sudah, terus diperlukan shading, ya harus ada shadingnya. Nah itu bisa diletakkan di selatan dan utara, terus kemudian direction dan radiation. Nah kemudian untuk temperate climate itu buildingnya orientasinya ke selatan untuk mendapatkan radiasi yang bagus. Ya karena dia kedinginan, orang dalamnya kedinginan, dia butuh panas untuk menghangatkan. Nah terus kemudian ini kalau di sisi utara, nanti kalau kita ketemu kita diskusi ya. Kenapa kok utara orientasinya ke selatan, sedangkan yang di selatan orientasinya sebaliknya. Nah itu balik lagi kemarin ke video sebelumnya, orientasi terhadap orientasi terhadap bukan orientasi, balik lagi ke climate and geography gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya, soalnya temperate atau negara 4 musim itu ada di sisi utara dan juga ada di sisi selatan. Ini memang pemahamannya tuh agak sedikit membutuhkan waktu ya, karena even sudah ketemu pun, saya jelaskan bolak-balik, ketika semester depan kita tanyakan, mereka akan, apa ya, kok saya lupa ya, apalagi yang seperti sekarang. Nah, makanya coba nanti kalau kita ketemu by Zoom, itu kita detailkan lagi, kita jelaskan lagi mengenai iklim dan geografi. Ya. Terus kemudian spatial organization, pengaturan. Ya. Kalau ini kita lihat contohnya rumah Silaban, dia ngatur garasi, ini denah ya, garasi di sebelah barat, terus kitchen sebelah timur, working area ngadep ke selatan, terus bedroom ngadep ke utara. Terus itu kan menghindari, sampai dikasih warna merah, to avoid the heat. Nah, kalau di temperate itu nempel-nempel, dekat-dekatan, itu allow, ngikutin dari panas. Okay. Nanti bisa dibaca di PPT-nya, akan saya share. Nanti kalau diskusi, kita akan diskusikan. Artinya kembali lagi, kalau tropis, itu kita mau melepaskan panas, sedangkan kalau di temperate atau di subtropis, itu pengen mendapatkan panas. Tuh. Nah ini ke building material, coba lihat tropical, ya pakai material yang bernafas, nih bolong-bolong, terus kemudian
atapnya miring, terus kemudian karena perbedaan outdoor dan indoor itu kecil banget ya, yang nanti dipakai dinding yang semi solid, yang natural, yang bisa udara masuk gitu. Ini coba, ini kalau kita lihat ini kan bernafas ini dindingnya. Nanti kalian sudah punya kosakata baru, dinding yang bernafas gitu. Kalau diterjemahkan secara harfiah, serem banget ya, dinding kok bisa bernafas ya. Artinya dinding yang bisa dilalui oleh angin. Kemudian ini temperate climate, yaitu material yang dapat mengkeep panas dalam ruangan. Nah, karena temperaturnya very low, sangat dingin. Oke, berikutnya heating and cooling requirement. Nah, kalau kita lihat nih, kalau tropis nih, lihat nih, ini arsiteknya sebel banget, lihat ada titik-titik yang naruh AC. Aduh, sebel banget. Kenapa AC ditaruh di sini? Kayak gini ngeganggu ya. Bikin fasadnya jadi jelek gitu. Nah, ini challenge buat arsitek untuk mendirikan desain untuk AC itu di fasadnya supaya kelihatan cantik ya. Terus ini temperate climate, ini membutuhkan heating ya. Jadi dia pasti punya equipment untuk memenuhi supaya ruang di dalam bangunannya itu hangat ya. Terus berikutnya ini tadi hampir sama, efek dari climate di arsitektur. Oke, terus kemudian ini sedikit ya, ini materi tambahan. Efek dari bangunan dan local climate dan urban heat island. Itu kan tanya-tanya, apa sih Bu ini urban heat island? Ini buat tambahan aja. Urban heat island itu adalah panas yang terbentuk dari kondisi di iklim mikro di suatu lokasi ya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita lihat di urban residensial itu urban heat climate-nya, urban heat island, sorry, itu 30 derajat. Terus kalau di perkotaan komersial itu semakin tinggi 32,8. Tapi kalau misalnya di rural, di suburban dia rendah 29,4 gitu. Jadi iklim mikro yang tercipta di sekeliling itu dipengaruhi oleh bangunan-bangunannya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini hampir sama ya. Ini lebih detail gitu. Ya. Kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa terjadi urban heat island? Ya karena itu support panas dari setiap bangunan. Makanya kenapa kalau di luar kota tuh dingin. Bukan dingin, suhunya lebih rendah daripada dalam kota, panas atau segala macam ya. Itu karena kurangnya vegetasi, terus kemudian panasnya itu terpantul dari material-material yang digunakan, makanya terbentuklah urban heat island. Gitu. Ya, panas yang terperangkap dalam satu kawasan akhirnya membuat iklim mikro. Nah, ini efek dari building on local climate. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini suatu kawasan. Ternyata di kawasan perkotaan tuh dia lebih panas daripada yang di pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan slide sebelumnya ya. Ya. Kenapa sih terjadi urban heat island? Ya, ada solar radiasi matahari, ya kan? Terus kemudian matahari itu panasnya diserap oleh material-material yang ada di bangunan, material-material ada di perkerasan. Tapi kalau misalnya di surface layer atau di tanaman-tanaman itu dia tidak menjebak atau menyimpan panas gitu. Makanya salah satu strateginya untuk meminimalkan urban heat island itu dengan tanaman-tanaman, dengan memperluas area hijau, terus menggunakan material-material yang memberikan radiasi, bukan radiasi, refleksi panas. Jadi panasnya tidak terperangkap di suatu kawasan. Gitu. Ini sebenarnya ada kuliahnya sendiri di Green Building, tapi ini buat tahu-tahuan aja dan nggak usah khawatir, ini nggak akan keluar di ujian. Okay? Nah, lanjutkan yang tadi, efek dari urban heat island sendiri akan memberikan microclimate, jadi iklim di sekitarnya.
ya, ini akan meningkatkan temperatur di luar bangunan, terus kemudian membuat perubahan relative humidity atau apa namanya, kelembapan, dan juga pergerakan angin. Dan ini tentunya kalau dibiarkan terus-menerus akan membuat semakin panas. Makanya kita selalu bilang kan global warming itu dari yang kecil-kecil dulu, dari bangunannya panas, terus material yang dipakai menyimpan panas, akhirnya satu kawasan itu panas, satu kawasan panas, satu kawasan panas, satu kawasan, jadi satu kota panas, jadi satu negara, akhirnya di seluruh dunia. Ya. Nah, ini strategi heat island. Jadi cari surface yang dapat merefleksikan panas. Jadi bukan yang menyerap. Ya, kok ini kan panas yang dari matahari diserap, terus kemudian dia akan nyimpen, jadi tempat jadi panas. Nah, efek dari heat island effect ini adalah thermal fenomena. Jadi di kawasan itu menjadi panas, gitu ya. Terus kemudian untuk meminimalkannya dengan apa namanya, membuka sebanyak-banyak mungkin open space, ya. Terus kemudian material yang menyerap itu dikurangin, ya, seperti aspal. Ini ada aspal dan konkrit. Disarankan lebih pakai konkrit, pakai paving daripada pakai aspal, karena aspal tuh menyerap panas, sedangkan konkrit dan paving itu merefleksi panas, jadi panasnya dikembalikan ke atas. Terus kemudian yang paling benar, yang paling baik itu sarannya adalah dengan tanaman untuk apa namanya, memberikan bayangan kepada kawasan tersebut, ya. Itu menjadi salah satu alternatif. Nah, ini beberapa contoh-contoh urban heat island, ya, kalian bisa baca sendiri bagaimana dari satu kawasan-kawasan kecil akhirnya menjadi satu kota yang panas, terus kemudian membuat sebenarnya aktivitas manusia juga mempengaruhi, karena kan aktivitas manusia berarti ada bangunan. Ada bangunan, makin banyak bangunannya, makanya tercipta urban heat island, ya, seperti itu. Dan akhirnya menjadi iklim mikro yang membuat menjadi panas, ya. Nah, ini strateginya untuk mengurangi, ya, dengan perbedaan temperatur urban area dan sekelilingnya suburban dengan menanam pohon, terus kemudian menggunakan material-material yang dingin, ya, material reflektif, ya, reflektif material, ya, seperti vinil yang bisa merefleksikan. Terus kemudian coba dihindari aspal untuk material atap. Ada produk atap yang terbuat dari aspal, itu tidak disarankan untuk digunakan. Terus pakai warna-warna yang terang, warna abu-abu, warna putih dibanding warna hitam untuk warna dark tone di atas. Nah, ini juga opini yang lain dengan green roof, ya. Terus dengan vegetasi, terus kombinasi antara green roof dan apa namanya, warna material itu juga bisa mendukung mereduksi urban heat island. Nah, dan ini salah satu strateginya juga mengurangi hardscape. Nah, ini sebenarnya pelajaran green building, ya, hardscape dan maksudnya meminimalkan penggunaan hardscape di landscape. Ya, ini mungkin semester 4 kalian belajar tentang hardscape dan landscape, softscape seperti itu. Hardscape itu misalnya perkerasan. Ya, kalau bisa kasih tanaman. Kadang-kadang kan halaman rumah supaya kelihatannya bersih, kelihatannya rapi, ya udah deh di anu aja, di semen semuanya. Nah, itu semakin meningkatkan urban heat island. Nah, terakhir, nah, vegetasi. Sebenarnya salah satunya adalah dengan vegetasi. Oke, kayaknya udah habis nih materinya. Iya, benar udah habis. Saya end share aja. Mana stop share. Oke, panjang banget nih videonya. Kalian akan little bit boring untuk ngelihatnya. Tapi harus dilihat, ya. Karena begini cara saya memberikan materi perkuliahan. Sampai ketemu di Zoom. Kita akan diskusi di Zoom. Oke, stay safe, stay healthy.